Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih bersama saya di sini Erwin Pradityo, Widya Iswara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini dalam pertemuan mikro learning yang singkat ini kita akan membahas bersama tentang penatausahaan barang milik daerah, atau tepatnya dalam materi konsep dan pengertian barang milik daerah. Di materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dan konsep dari penatausahaan barang milik daerah. Namun sebelum kita masuk ke pengertian dan konsep penatausahaan, kita harus tahu apa itu barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, barang milik daerah merupakan barang yang diperoleh atau dibeli oleh pemerintah daerah yang dibebankan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau berasal dari perolehan-perolehan lainnya yang sah. Nah, selanjutnya sekarang kita baru masuk ke pengertian dan konsep dari barang milik daerah. Pengertian dan konsep barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi berawal dari adanya pembukuan, adanya inventarisasi, dan adanya pelaporan dari barang milik daerah tersebut yang dirangkai menjadi satu kesatuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tadi telah kita bahas bersama tentang pengertian barang milik daerah maupun tentang pengertian dan konsep penatausahaan barang milik daerah, sekarang kita bahas tentang cara memperoleh barang milik daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 diketahui bahwa terdapat dua cara perolehan barang milik daerah. Yang pertama melalui proses pengadaan, lalu yang kedua melalui diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Nah, terkait dengan perolehan lainnya yang sah ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, diperoleh berdasarkan atau berasal dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis lainnya. Lalu yang kedua, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau suatu kontrak. Lalu yang ketiga, diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan yang terakhir, barang milik daerah dapat diperoleh berasal dari hasil investasi atau penyertaan modal dari pemerintah daerah. Selain tadi telah kita bahas konsep dan pengertian dari penatausahaan barang milik daerah, sekarang kita akan bahas tentang tujuan penatausahaan dari barang milik daerah. Adapun tujuan penatausahaan barang milik daerah yaitu agar adanya tertib administrasi barang milik daerah. Kenapa tertib administrasi barang milik daerah itu penting? Agar dalam pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, menjadi lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selain tujuan tadi, kita juga akan mengetahui adanya hasil dari penatausahaan barang milik daerah. Terdapat tiga hasil penatausahaan barang milik daerah. Yang pertama adalah outputnya berupa neraca pemerintahan. Kenapa? Karena dengan kita menatausahakan barang milik daerah, otomatis tadi telah kita bukukan dan kita catat sehingga tercatat barang milik daerah dalam neraca di pemerintahan. Lalu hasil yang kedua adalah adanya atau kita mengetahui rencana kebutuhan dari barang milik daerah tadi. Kenapa? Karena dengan adanya rencana kebutuhan diharapkan dalam proses pengadaan ataupun perolehan lainnya yang sah dapat sesuai dengan kebutuhan akan barang milik daerah yang telah kita rencanakan. Dan yang terakhir adalah hasil dari penatausahaan barang milik daerah diharapkan adanya pengamanan administrasi dari barang milik daerah. Kenapa? Karena dewasa ini mungkin kita sudah paham bahwa dalam pengadministrasian barang milik daerah atau barang milik negara terdapat hal-hal yang masih belum rapi atau belum sesuai dengan administrasi yang berlaku. Jadi diharapkan dengan adanya penatausahaan barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah akan menjadi lebih tertib, lebih efisien, lebih optimal sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya 3 hasil tersebut, diharapkan adanya neraca atau laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih tepat dan lebih akurat lagi. Sekarang kita bahas tentang ruang lingkup penatausahaan barang milik daerah. Nah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa ruang lingkup penatausahaan barang milik daerah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, penatausahaan pada pengelola barang milik daerah. Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Kalau di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu dan teman-teman semua kenal, yaitu namanya BPAD atau Badan Pengelola Aset Daerah. Ruang lingkup yang kedua adalah penatausahaan pada pengguna barang. Siapa itu pengguna barang? Pengguna barang merupakan pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua kenal kalau di SKPD yaitu Kepala SKPD atau Kepala Badan atau Kepala Dinas. Namun dalam pelaksanaannya dapat juga dilimpahkan kewenangannya sebagian kepada kuasa pengguna barang atau yang biasa kita kenal Kepala UKPD atau Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah. Nah, ruang lingkup yang ketiga adalah penatausahaan pada pengurus barang. Siapa itu pengurus barang? Pengurus barang merupakan pejabat atau jabatan fungsional umum yang diberikan tugas untuk melaksanakan atau mengurusi barang milik daerah. Kalau di pemerintah daerah terdapat beberapa jenis pengurus barang. Khususnya di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengurus barang itu ada 2 tingkat. Yang pertama adalah di tingkat SKPD atau biasa kita kenal namanya disebut pengurus barang. Namun ada juga di tingkat UKPD yang biasa kita sebut atau kita kenal adalah pengurus barang pembantu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat PPDM semuanya, sama-sama tadi telah kita bahas materi tentang penatausahaan barang milik daerah. Ada 3 materi yang tadi telah kita bahas, yaitu yang pertama adalah konsep dan pengertian dari penatausahaan barang milik daerah. Lalu yang kedua adalah tentang tujuan penatausahaan barang milik daerah. Dan yang ketiga yang terakhir kita bahas tadi adalah tentang ruang lingkup penatausahaan barang milik daerah. Semoga ketiga materi tersebut dapat meningkatkan wawasan kita dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah, khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian dari saya yang dapat disampaikan dalam microlearning kali ini. Semoga microlearning kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi khususnya dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat PPD semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini dapat banyak kekurangan. Mohon dibukakan maafnya. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.